Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, capaian tertinggi bagi setiap mukmin adalah bagaimana bisa mati dengan husnul khotimah, mati alal iman, mati alal Islam, mati ala kalimat tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa sampai akhir hayatnya tetap kukuh kokoh pada suatu keyakinan ucapan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, karenanya upaya secara terus-menerus menjaga iman sangatlah penting. Upaya secara terus-menerus untuk menguatkan iman sangatlah penting. Dengan iman yang kuat, dengan iman yang dijaga terus, maka ada harapan besar. Kapanpun kita mati, dimanapun kita mati, mati dalam keadaan iman wal Islam. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kapanpun kamu berada. Kalau kita bertakwa kepada Allah dimanapun kapanpun kita berada, mati di masjid mati bertakwa, mati di jalan mati bertakwa, mati di sawah mati bertakwa, mati sekarang mati bertakwa, mati tahun depan juga mati bertakwa, mati alal iman, mati alal Islam, dan itulah husnul khotimah. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana cara menjaga iman? Satu, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat, baik fil hadar maupun fis safar, di rumah maupun dalam perjalanan. Upayakan menjaga sholat. Kita kadang maaf prihatin, di sepur banyak orang yang tidak sholat, di pesawat banyak orang yang tidak sholat. Meskipun itu rombongan umroh sekalipun, banyak orang yang meninggalkan sholat. Meskipun rombongan haji sekalipun, banyak orang yang meninggalkan sholat. Amal-amal di luar sholat, andai orang karena uzur tidak bisa melakukannya, itu masih bisa dimaklumi, lain dengan sholat. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat mengatakan, kunna la nara syai'an tarkuhu kufrun ghaira salat. Kami para sahabat memandang tidak ada amalan, tidak ada perintah, tidak ada ibadah yang apabila itu ditinggalkan menjadi kafir selain sholat. Jadi ibadah yang kalau ditinggalkan bisa kafir, itu ya sholat itu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan, farquma bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Batas yang membedakan antara kita umat Islam dengan mereka orang kafir adalah salat. Faman tarakaha ay jiharon. Barang siapa terang-terangan meninggalkan salat, barang siapa meninggalkan salat karena meremehkan salat, melecehkan salat, faqad kafar, maka orang itu menjadi kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, mereka yang senantiasa menjaga salat, yang senantiasa menjaga salat, itu ciri umat Islam, itu ciri orang yang iman. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min hammuhu fis salat, wal munafiq hammuhu fit ta'am wasyarab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin tandanya senantiasa nggatekne masalah salat, senantiasa memperhatikan masalah salat. Lain dengan orang munafik yang dipikir masalah makanan, minuman dan yang lain-lain. Sekali lagi, untuk menjaga iman, upayakan saya, panjenengan, istri, anak, sekeluarga jangan pernah meninggalkan sholat. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai masuk neraka
Dengan cara apa? Dengan cara berkomitmen untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, jangan jauh-jauh dari ulama. Kita orang awam tidak paham betul tentang tafsir, tidak paham betul tentang mana akidah yang benar, tidak mengerti betul tentang mana keyakinan yang benar, madhab yang benar, akidah yang hak kita tidak tahu. Kita nggak hafal 100% hadis Bukhari Muslim. Ulama lah yang mengetahuinya, ulama lah yang memahaminya. Orang awam seperti kita yang tidak paham Quran 100%, yang tidak paham sunnah hadis 100%, asalkan tetap ikut ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, otomatis ulama akidahnya benar, kita pun yang awam akidahnya juga benar. Ulama pendapatnya benar, kita pun yang awam juga ikut benar. Ulama madhabnya benar, kita pun yang awam juga ikut madhab yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam situasi seperti sekarang ini, aliran macam-macam, bahkan satu dengan yang lain saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling memusyrikan. Kita yang awam kalau nggak gandolan dengan dawuhnya para ulama, kita orang awam kalau nggak ikut para ulama bingung berorawuh. Kita kadang ikut golongan A, lalu nggak cocok ganti golongan B, nggak cocok lagi ganti golongan C. Akhirnya dia mati tanpa punya keyakinan, pindah A, pindah C, pindah B dan seterusnya. Mati dalam keadaan syak, mati dalam keadaan ribah, mati dalam keadaan nifak, dan tidak mati dalam keadaan keyakinan atau iman. Karenanya Rasulullah SAW mewarning supaya kita tetap dekat dengan para ulama. Sayati ala ummati zaman yafirru fihi nas minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada zaman di mana umatku yang awam ini jauh dari ulama, berpaling dari ulama. Fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Lalu orang awam yang berpaling menjauh dari ulama, Allah kepada mereka memberikan 3 musibah. Musibah yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, nyambut gawene enggak barokah sama sekali. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan zalima, Allah kepada mereka yang berpaling dari ulama memberikan pimpinan pejabat yang zalim-zalim. Dan yang paling berat, musibah yang ketiga, yakhrujuna minad dunya biduni iman, mereka yang awam enggak tahu dalil, enggak tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, dan mereka menjauh berpaling dari ulama. Allah kepada mereka memberi musibah. Apa musibahnya? Yakhrujuna minad dunya biduni iman, mereka mati kafir tanpa membawa iman. KTP-nya Islam, tapi ternyata ikut aliran yang sesat. KTP-nya Islam, tapi ikut aliran yang ternyata musyrik. KTP-nya Islam, tapi ikut aliran yang ternyata ingkar sunnah dan yang lain-lain. Hati-hati hadirin, jaga iman dengan tetap dekat para ulama-ulama min ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, perbanyaklah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, hati bisa tenang, hati bisa mantap, tidak goyah, tidak ragu, tetap iman. Dari dulu iman, sampai sekarang iman, sampai kapanpun iman. Dari dulu ahlu sunnah wal jamaah, sekarang ahlu sunnah wal jamaah, sampai kapanpun ahlu sunnah wal jamaah. Iman bisa tatmain, hati bisa tanmain, mantap tidak goyah, asal kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya zikir kalimah thayyibah la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan, ala innal imana fi qulubikum la yakhlaq kama yakhlaqu thawbu ahadikum, ala fajaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Ingat, iman dalam hatimu lama-lama bisa rusak. Seperti baju yang Anda pakai, kena panas, kena hujan, lama-lama juga bisa robek, bisa rusak. Makanya sering-seringlah kamu memperbaharui iman. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kita memperbaharui iman? Nabi bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah,
jangan zalim kepada sesama muslim, jangan menyakiti kepada sesama muslim, jangan menghina kepada sesama muslim, jangan mendolimi kepada sesama muslim. Kalau itu kita lakukan baik dengan lisan kita maupun tangan kita, maka Islam kita menjadi tidak sempurna, iman kita menjadi tidak sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna adalah orang yang bisa mencegah, mengendalikan lisan maupun tangannya sehingga tidak mendolimi orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah menganugerahkan kita kekuatan iman, bisa menjaga salat, banyak berzikir pada Allah, dengan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah kita dekat, akhirnya kita pun bersama-sama husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ridha ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf was syada'id wa su'al fitan wa virus corona ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ij'al baladatana Indonesia hadhihi wa sa'ira biladil muslimin baladatan tayyibah aminah salimah rakhiyah tajri fiha ahkamu wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimis salah.